Kalau mendengar kata bela negara, apa yang pertama kali lewat di pikiran kalian? Pasti tidak jauh dari tentara, perang, memegang senjata, atau baris berbaris di bawah terik matahari. Pemikiran ini tidak salah, tetapi sudah agak ketinggalan zaman. Di era saat ini, musuh sebuah negara bukan lagi cuma tentara asing yang datang membawa tank atau pesawat tempur. Ancaman modern itu bentuknya tidak kelihatan, bisa berupa krisis ekonomi, budaya luar yang mengikis kearifan lokal, berita bohong atau hoax, serta serangan di dunia siber. Jadi, kalau ancaman sudah berubah, cara kita membela negara pun harus ikut berubah. Inti dari bela negara sebenarnya sederhana, yaitu melakukan hal terbaik untuk bangsa sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing. Kita tidak perlu menunggu adanya perang untuk jadi pahlawan. Contohnya seperti seorang guru yang tulus mengajar di pedalaman agar anak-anak menjadi pintar. Itu termasuk dalam bela negara. Membela negara lewat profesi guru itu sebenarnya adalah bentuk pertahanan negara yang paling vital. Kalau tentara bertugas menjaga garis perbatasan di peta, maka guru bertugas menjaga perbatasan warasnya otak dan mental generasi penerus bangsa. Tanpa guru, sebuah bangsa bisa bubar, bukan karena dijajah fisik, melainkan karena masyarakat yang kehilangan arah, gampang diadu domba, dan tidak punya keahlian untuk bertahan hidup. Contoh paling konkret dari bela negara yang dilakukan oleh guru adalah kisah perjuangan para guru yang mengabdi di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, atau wilayah perbatasan Indonesia. Banyak guru, baik yang berstatus PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, maupun guru honorer yang rela ditugaskan di pulau terluar atau pedalaman hutan yang aksesnya luar biasa sulit. Senjata mereka setiap hari bukanlah senjata api, melainkan kapur, spidol, buku, dan kesabaran tanpa batas. Mereka harus melakukan hal-hal seperti yang pertama, berjalan kaki berjam-jam melewati lumpur atau menyeberangi sungai yang deras demi bisa sampai ke sekolah. Yang kedua, mengajar di ruang kelas yang atapnya bocor dan fasilitasnya seadanya, tanpa listrik apalagi internet. Dan yang ketiga, mereka menjadi orang tua kedua sekaligus pelindung bagi anak-anak di perbatasan agar mereka tetap bangga menjadi anak Indonesia, meskipun setiap hari mereka justru melihat kemegahan dari negara tetangga yang berbatasan langsung dengan desa mereka. Di sini pasti banyak yang bertanya, mengapa tindakan tersebut bisa disebut bela negara? Karena di daerah perbatasan, nasionalisme itu taruhannya sangat besar. Jika anak-anak di perbatasan tidak dididik dengan baik oleh guru-guru Indonesia, mereka bisa lebih mengenal mata uang, budaya, bahkan merasa lebih diperhatikan oleh negara tetangga. Guru-guru yang bertahan di sana sedang menjaga kedaulatan mental dan nasionalisme anak-anak agar tidak lepas dari NKRI. Lalu, mari kita kritik apa saja yang perlu diperbaiki. Meskipun konsep bela negara non-militer ini kedengarannya bagus, realitas di lapangan masih punya beberapa rapor merah yang harus kita komentari secara kritis. Yang pertama, pemerintah masih suka gaya lama atau militeristik. Kadang, program bela negara yang dibuat pemerintah masih terasa kaku. Peserta disuruh baris berbaris dan disiplin fisik ala tentara. Padahal, masalah anak muda sekarang itu bukan kurang dari baris berbaris, tapi susah cari kerja, kesehatan mental, atau bingung menghadapi AI atau kecerdasan buatan. Harusnya program bela negara yang diajarkan lewat cara yang lebih asik dan relevan dengan zaman sekarang. Yang kedua, kritik sering dianggap tidak cinta negara. Ini yang berbahaya. Kadang-kadang, kalau ada masyarakat atau mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah yang dirasa kurang berpihak pada rakyat, mereka langsung dicap tidak nasionalis atau anti kebangsaan. Padahal, kritik yang membangun itu adalah bentuk rasa sayang yang paling tinggi. Mengingatkan pemerintah yang keliru agar tidak merugikan rakyat banyak justru adalah tindakan bela negara yang sejati. Dan yang ketiga, jangan cuma menuntut rakyat. Nasionalisme itu tidak bisa dipaksa. Negara tidak bisa menuntut rakyatnya untuk punya jiwa bela negara yang menggebu-gebu kalau hak dasar mereka diabaikan. Sekolah yang layak saja masih mahal, berobat masih susah, dan hukum masih tajam ke bawah. Hubungan rakyat dan negara itu harus ada timbal balik, di mana negara mengurus rakyatnya dengan baik, maka rakyat dengan sukarela akan menjaga negaranya mati-matian. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa bela negara di zaman sekarang bukan lagi soal bagaimana kita mati demi negara, melainkan bagaimana cara kita hidup dan berkarya sebaik-baiknya untuk negara.
Kita tidak perlu memakai seragam militer untuk menjadi benteng pertahanan bangsa. Cukup jadi manusia yang jujur, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi sekitar. Kita sudah resmi menjadi tentara yang menjaga Indonesia tetap berdiri tegak.